Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tak henti-hentinya, tidak putus-putusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan yang setiap hari kita rasakan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini, kita boleh lagi datang di rumah Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita. Kita mau sanjung Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, puji nama Tuhan. Kau yang layak terima pujian Tuhan. Kau Allah yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung Kau
Lagi saudara, katakan hanya Dia yang suci. Haleluya. Kau saja yang suci. Oh, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Yesus. Amin. Tuhan, dengan kasih Kristus, kami minta kesediaan dari Bapak Abbas akan pimpin kita dalam doa. Ibu Abbas akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bangga dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkaulah kami yang hidup, yang tidak pernah berubah. Selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau tetap sama. Dulu, sekarang, selamanya kami akan merasakan kasih-Mu. Apa yang sudah kami alami, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, terus kami akan alami selamanya. Karena Allah kami hidup setia dan tidak pernah berubah. Walaupun kami tidak setia, walaupun kami berubah-ubah dalam kehidupan kami, tapi Tuhan kami tetap selama-lamanya. Engkau adil dan baik. Engkau yang memelihara, menjaga kami. Sampai saat ini, kami masih ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu semata-mata yang memelihara kami. Kami bisa lagi berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu membalas kasih-Mu.
Kami tidak mampu menghitung segala kebaikan-Mu. Kami hanya bisa bilang terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kasih adanya Tuhan. Engkaulah harapan kami. Kau segala-galanya bagi kami. Kau telah menjaga kami sepanjang minggu yang lewat. Menjaga kami sepanjang malam sampai pagi ini. Sehingga kami bisa lagi berkumpul di sini. Sehati sepikir untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya roh jahat tidak ada lagi di tempat ini. Karena kami sehati sepikir memuji, memuliakan Tuhan. Roh-roh yang akan mengganggu kami. Kami mau tolak tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu bentuknya. Biarlah roh Tuhan saja yang akan mengurapi kami semua. Yang akan membuat kami terfokus hanya kepadamu. Memuji, memuliakan nama-Mu. Karena Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak disembah. Jika masih ada umat-Mu di jalan, selamatkan mereka tiba di sini dengan selamat. Kami sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah yang kami lakukan pagi ini adalah ibadah yang berkenan kepadamu. Nama-Mu dipermuliakan. Kami pulang membawa sukacita dari sorga. Damai sejahtera dari Allah yang memelihara hati dan pikiran kami. Semua masalah pergumulan kami bawa kepadamu. Engkau sumber jawaban bagi kami. Engkau jawaban yang pasti. Yang sakit pulang dengan sembuh. Yang susah pulang dengan sukacita. Apapun masalah kami di dalam nama Yesus terjawab hari ini. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami semuanya. Mulai dari pemimpin pujian, worship leader sampai seluruh jemaat akan mengalami hadirat Tuhan. Hari ini adalah hari istimewa. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sudah mengurapi kami. Menjawab doa-doa kami. Itu sebabnya kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau Tuhan yang bekerja. Engkau Tuhan yang bertindak. Sehingga di dalam nama Yesus yang berkuasa, ibadah ini adalah ibadah yang mempermuliakan nama-Mu. Menjadi persembahan kami untuk Tuhan. Nama Tuhan dipuji-puji. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah ini dengan mengucap syukur hanya kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu dalam kasih yang daripada Allah. Haleluya. Puji Tuhan, kita berlari dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari sektor 7, seluruh sektor, anggota sektor 7 kami persilakan. Puji Tuhan pada tiap hari, puji Tuhan segala susah hilang, puji Tuhan kemana ku pergi, hidupku jadi segala susah hilang, puji Tuhan. Siapa mengadu, berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh, berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terbejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam
siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sektor 7 dan pujian yang sudah menguatkan saya dan saudara. Mari semua Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan bersama malaikat di sorga. Kita naikkan pujian dan penyembahan hanya bagi Dia. Dia Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di sorga. Jadikan hidup pujian, bermazmur bagi-Mu, muliakan nama-Mu. Oh Yesus, aku memuji-Mu. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Oh, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam
Bapak Jamie pimpin kita di dalam doa kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Oh, Saat ini Tuhan kami telah puji sembah Engkau. haleluya. Saat ini kami dengan firman-Mu, Tuhan tolong kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih kami dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita telah memuji-muji namanya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Gembala dari Bumi Subur, wilayah Parigi. Nanti diperkenalkan sendiri siapa sebenarnya Ibu Gembala itu. Puji Tuhan. Kami persilakan Ibu Heli. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya,
Haleluya, puji Tuhan. Meskipun cuaca agak dingin, tetapi kita tetap bersemangat, bergelora di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Meskipun sudah banyak sidang jemaat yang mengenal saya, karena saya sebenarnya memang dari GPD Eklesia Bumi Parigi, GPD Eklesia Jalan Tamrin sejak saya masih remaja sampai saya pemuda, kemudian sampai saya bekerja, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan saya dapat berdiri di tempat ini. Nama saya Heli Kenap, tempat pelayanan saya di GPD Eklesia Bumi Subur. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kami melayani di sebuah dusun yang begitu sangat luar biasa. Kami tahu dan percaya ketika Allah memberikan saya kesempatan untuk berdiri sebagai seorang hamba Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Karena ketika Allah bekerja dalam setiap kehidupan manusia, itu terlalu dahsyat dan luar biasa. Amin. Kalau Allah bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa buat saya pribadi, buat saudara, maka saya dan saudara wajib memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7 firman Allah berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah ini adalah hal yang luar biasa. Rasul Paulus memberikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Kenapa firman ini disampaikan kepada jemaat di sana? Karena saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus tahu bahwa ada kuasa kegelapan, ada kuasa iblis yang ingin menguasai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada kuasa kegelapan yang mencoba mengambil alih kehadiran Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang menerima Yesus Kristus Tuhan kita? Saya dan saudara. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di sini meminta saya dan saudara bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat benar-benar kita yakini dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Keyakinan iman kita orang yang percaya kepada keilahian Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terkadang ini yang menjadi sesuatu yang menjadi polemik dalam keimanan kita kepada Tuhan. Kita hanya berpikir bagaimana hidup kita bisa sukses. Kita hanya berpikir bagaimana anak-anak kita bisa berhasil. Kita hanya berpikir sebagai pemuda bagaimana saya mendapatkan pasangan hidup yang bisa serasi, yang bisa membina sebuah rumah tangga yang harmonis. Tetapi di dalam jalan-jalan hidup saya dan saudara, sebaik manapun kita menata kehidupan, terkadang di sana begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Orang tua harus menangis dengan keberadaan anak-anak mereka. Padahal dari kecil mereka sudah diajar hal-hal yang baik. Tetapi ketika mereka besar, mereka menyakiti hati orang tua. Suami istri, ketika mereka masih merasakan jatuh cinta pertama, luar biasa. Tetapi hal semakin dalam, bahkan mulai dari awal-awal pernikahan, begitu banyak goncangan terjadi. Dan di situ perlahan mulai terkikis yang namanya cinta. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itulah cara iblis mau meraih saya dan saudara dari kemuliaan Tuhan. Dari segi kehidupan saya dan saudara diambil segala sesuatu yang membuat katanya kita mencari yang namanya kedamaian, kita mencari namanya sejahtera, kita mencari namanya kebahagiaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi firman Allah yang pada pagi hari ini saya dan saudara baca bahwa kami telah menerima Kristus Yesus. Allah meminta ketika saya menerima Yesus,
berarti saya menerima keilahian Dia. Ketika saya menerima keilahian Allah, berarti Allah berdaulat dalam kehidupan saya. Dan saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Sehingga bukan keakuan kita yang ada dalam hidup kita. Di tahun 2023 banyak kasih sayang Tuhan, banyak kemurahan Tuhan kita sudah dapat. Sampai di tahun 2024. Kemudian sebagai manusia kita mulai merancangkan di tahun ini apa yang menjadi target hidup kita. Bagaimana usaha kita, bagaimana bisa berhasil, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana kuliah bisa berhasil. Tetapi di awal tahun 2024, suasana dunia tidak baik-baik saja. Yang perlu kita lihat, bagaimana kita mengakui keilahian Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu dikatakan bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tidak ada tempat lain, saudara yang kekasih. Kemana saya dan saudara membawa hidup kita kalau tidak hanya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang membawa hidupnya ke tempat hal-hal yang menurut dia bisa merasa damai. Yang menurut dia bisa mendapat sebuah keberhasilan. Tetapi semuanya menjadi kesia-siaan. Hanya bersama Yesus saya dan saudara bisa mendapat sebuah kekuatan yang luar biasa. Amin. Karena Dia Allah yang berdaulat dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya apa yang membuat kita mengakui kedaulatan Tuhan. Ketika dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Berakar itu kata verbal, bahwa sebuah kata kerja. Kita kenal bagaimana akar itu dapat bertumbuh. Saudara yang kekasih, akar itu akan bertumbuh ke dalam, lebih dalam lagi di dalam tanah, saudara yang kekasih. Dia lebih merambat terus sampai menemui titik air. Mencari di mana setiap titik air, di mana ada asupan gizi yang ada di dalam tanah. Dia mulai menyerap, kemudian dia menjadi sebuah akar yang kuat di bawah tanah. Dan ada sebuah kehidupan di atasnya. Amin. Ketika kehidupan itu di atas mulai ditebang, ada tunas-tunas yang akan muncul di samping pohon atau batangnya yang ditebang. Akan muncul tunas, saudara yang kekasih. Ketika mulai ditebang lagi, mungkin dihempas banjir, kemudian tongkolnya mungkin mulai hancur, saudara yang kekasih. Tetapi akarnya masih masuk ke dalam, akan muncul lagi tunas yang baru. Kenapa? Ada akar yang menemukan air. Ada akar yang menemukan asupan gizi yang bisa membuat pohon itu mulai bisa menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Dalam hidup kita demikian. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, mari saya dan saudara lebih berakar di dalam Tuhan. Amin. Kita lebih dekat dengan Tuhan, saudara yang kekasih. Lebih mencari Tuhan, lebih melihat bahwa nyata kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah setiap persoalan hidup kita seperti pohon ini, dia akan ditebang. Tetapi ketika akar itu akan terus masuk ke dalam tanah, menemukan sumber air, akan ada kehidupan baru yang muncul, saudara yang kekasih. Itulah gambaran kekristenan. Kita lebih lagi hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, goncangan apapun dalam hidup saya dan saudara, tantangan hidup apapun dalam hidup saya dan saudara, engkau bukan orang yang gagal. Mungkin kita dalam pekerjaan, ada teman seangkatan kita melihat bagaimana berhasilnya dia. Oh, teman saya sudah jadi kepala bagian, oh bahkan ada yang sudah jadi kepala dinas dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, memang secara manusia, ukuran sebuah keberhasilan manusia, bagaimana dia memiliki jabatan, bagaimana kekayaannya, bagaimana keluarganya, anak-anaknya menikah dengan orang-orang yang pekerjaannya mapan dan bagus. Orang bilang orang tua itu orang yang berhasil. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukan berarti sebagai orang yang percaya kita tidak boleh meraih keberhasilan. Boleh dan wajib dan harus, pasti Tuhan berkati. Tetapi kadang di tengah kehidupan kita ada gelombang-gelombang
Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan bahwa hendaklah engkau berakar di dalam Tuhan, karena dia tahu ada kuasa si jahat yang akan mencoba meraih keimananmu kepada Tuhan lewat zona nyamanmu, lewat apa yang engkau pikirkan. Itulah sebabnya berakarnya kita di dalam Tuhan akan membuat kita mengenal siapa Sang Pencipta kita. Kalau kita hanya meminta Tuhan berkati pekerjaan saya, kita diberkati. Kalau kita meminta Tuhan berkati keluarga saya, dengan sungguh kita diberkati. Tetapi ketika badai sedikit datang, ketika kita tidak mau belajar bagaimana Allah bekerja di dalam memberikan berkat itu, di situ kita akan menjadi orang yang cepat kecewa. Amin. Tetapi ketika kita menyertakan Tuhan, Bapak Ibu, mari sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, banyak hal yang bisa kita lihat. Kemurahan Tuhan itu adalah sebuah jalan Allah membawa kita lebih mengenal kepada Tuhan. Kemurahan Allah itu bukan sesuatu yang nyaman, tetapi kemurahan Allah itu sesuatu yang harus kita perjuangkan, di mana lewat kemurahan Allah, di mana lewat setiap persoalan yang saya dan saudara hadapi, kita melibatkan Tuhan. Di sana ada kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan itu tidak dapat kita nilai dengan secara materi. Mungkin kadang-kadang saya dan saudara atau ada orang yang mengalami hal yang tersulit, mungkin harus membayar hutang yang begitu banyak. Secara manusia mustahil dan tidak langsung terbayar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada jemaat saya. Saat ini memang kan banyak sekali kegiatan koperasi yang memberikan kredit kepada ibu-ibu. Dengan mudah datang saja membawa KTP, terima 500.000, terima 2 juta, 3 juta. Untuk ibu-ibu di dusun yang kecil, itu adalah hal yang sangat besar Bapak Ibu. Kemudian ibu itu mengalami hal yang sulit. Dia harus membayar, dia sudah tidak memiliki damai sejahtera. Dia seperti orang yang dikejar-kejar, dia menangis sama saya. Saya katakan, ibu. Dia bilang, Ibu Gembala, saya sudah tidak mau masuk gereja, saya sudah malu. Saya bilang, justru itu maksudnya iblis, mengikat ibu dengan utang, supaya ibu tidak memiliki hati untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Lama dia bergumul, saudara yang kekasih. Kami ibadah, dia jemur hasil perkebunan di halamannya dia. Saya tetap berdoa, sampai beberapa minggu yang lalu dia katakan, Ibu benar. Ternyata saya harus datang sama Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Dia merasa dirinya seperti dikejar-kejar. Orang yang begitu terbatas, pemikirannya begitu terbatas, pengetahuannya begitu terbatas. Sehingga dia merasa sangat sulit. Tetapi ketika dia dengan Tuhan, kemarin saya tanya, Tante dapat uang dari mana? Dia bilang, Ibu, saya pergi cari kelapa. Saya dapat kelapa kadang 10-20 biji, dia kupas di tengah hutan, kemudian dia mulai ambil, dia junjung di atas kepalanya. Dia lakukan itu setiap hari, perlahan demi perlahan. Utangnya ketika dia datang sama Tuhan, tidak sekejap lunas. Tetapi ada proses Tuhan yang harus dia kerjakan. Dia harus kerjakan dengan sungguh, dengan mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan hutangnya sudah mulai lunas. Hal yang sederhana sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat dengan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam setiap segi kehidupan manusia, terlalu baik Tuhan. Amin. Baik Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tidak biarkan kita diambil kemurahan Allah dalam hidup kita. Tetapi lewat setiap perkara hidup, Allah luaskan agar saya dan saudara mau berserah sama Tuhan. Amin. Kita mau berakar di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada ayat yang berikut dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Amin. Ada banyak ajaran-ajaran, ada banyak hal-hal yang tidak sesuai kebenaran Tuhan, yang menjanjikan sebuah hal yang nyaman, hal yang membawa sebuah kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya saya dan saudara dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman yang diajarkan kepada saya dan saudara adalah tentang kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang menjadi pokok hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Saya dan saudara mari
Hanya lewat kebenaran ini kita bisa kuat dalam Tuhan. Banyak tantangan hidup. Mungkin kita sedang dalam sebuah jabatan, mungkin kita dalam sebuah keberhasilan, tetapi hendaklah engkau teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya Tuhan percayakan melayani di sebuah dusun yang kecil. Dan Tuhan juga mempercayakan saya kerja di perusahaan BUMN. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau melihat keberadaan saya boleh melihat Tuhan itu baik. Bapak Ibu yang kekasih, beberapa minggu yang lalu kami kalau di tempat kerja kami, kebetulan saya sudah berada di bagian harus mengkoordinir perputaran kas yang ada di daerah Parigi Motong. Bapak Ibu yang kekasih, saya berpikir bahwa Allah itu baik. Kenapa Bapak Ibu? Beberapa minggu yang lalu kami di akhir tahun harus mensortir uang sekian miliar, begitu banyak. Tiba-tiba tanggung jawab itu diberikan kepada saya dan saya harus kerja sendiri. Saya hanya seorang pelaksana di sebuah perbankan, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, secara manusia saya protes. Saya sudah capek dari Parigi, Bapak Ibu, saya harus bolak-balik Motong. Saya mengumpulkan semuanya itu, saya kerjakan semuanya itu dengan penuh ketulusan hati. Tetapi Allah meminta saya lebih tulus lagi. Banyak hal yang saya alami dalam pekerjaan saya. Tetapi di sana saya melihat Tuhan, tidak mungkin saya harus memunculkan emosi saya, menghilangkan sukacita saya. Tidak mungkin saya memunculkan amarah saya kerja. Dengan semuanya saya kerjakan. Sampai suatu saat, saudara Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika sudah akan final, uang itu akan di-store. Otomatis kami harus sortir secara bersamaan. Ternyata ketika saya yang sudah tidak pegang uang itu, terjadi sebuah ketekoran. Saudara yang kekasih, di situ saya melihat kemurahan Tuhan. Seandainya pada awal-awal saya protes, saya langsung protes ke atasan, minta mereka gabung untuk memproses uang itu. Otomatis yang akan kena adalah saya. Karena saya yang mengumpulkan uang itu. Tetapi kemurahan Tuhan Allah menunjukkan bahwa yang membongkar uang itu adalah manajer saya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terkadang kemurahan Allah itu luar biasa. Di dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Jangan minta hal-hal yang terlalu besar Allah kerjakan dalam hidupmu. Bahkan saat ini ketika engkau duduk, engkau bisa bernafas, engkau bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, amin. Untuk kita datang sama Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, kita sudah mengenal Dia dan saya sudah merasakan berkat Tuhan, berarti saya sudah berakar di dalam Tuhan. Sehingga kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Pada ayat-ayat yang berikut dikatakan bahwa, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, amin. Melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang kalau orang dunia berkata bahwa rezeki itu tidak akan tertukar, tetapi rezeki itu tertakar, amin. Tetapi orang percaya berkata berkat itu tidak pernah tertukar. Berkat saya sebagai ibu rohani, sebagai orang yang kerja, beda dengan berkat mungkin orang lain. Tidak ada yang bisa akan sama seperti saya, dan saya tidak akan bisa sama seperti orang lain. Dan berkat itu sudah ditakar. Nah, takaran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa hati kita melimpah dengan syukur, kita tidak bisa melihat dengan nilai. Tetapi kita melihat bagaimana Allah memproses dalam hidup kita, amin. Kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam usaha kita. Mungkin usaha kita belum berhasil, masih mau di atas tangga-tangga pertama, kedua. Tetapi di sana kita melihat mungkin ada karyawan kita yang bekerja dengan tulus. Ada karyawan kita yang bisa dipercayai. Itu sudah berkat Tuhan. Mungkin kita melihat pekerjaan kita, belum memiliki jabatan. Tetapi di tengah pekerjaanmu, ada mungkin hanya seorang cleaning service, engkau bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Di sana kesempatan, itu adalah berkat Tuhan. Kenapa? Di sana engkau bisa menyaksikan ada berkat Allah, ada kemurahan Tuhan, ada kasih Bapa yang sudah saya rasakan, yang saya bisa berikan kepada orang lain. Amin. Itu adalah wujud syukur sehingga kita merasakan kita berlimpah.
Meskipun usaha belum untung, meskipun usaha masih merugi, tetapi ketika melihat orang-orang kerja kita tetap bekerja dengan setia, dengan jujur kepada kita, itu adalah berkat Tuhan. Amin. Allah selalu memberikan berkat kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya dan saudara, limpah syukur yang Tuhan berikan, itu wajib kita naikkan syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan sudah menyertai banyak hal dilewati orang Palu, melewati gempa bumi yang sangat dahsyat. Tetapi puji Tuhan kita masih ada. Melewati COVID begitu banyak saudara-saudara kita yang meninggal, saya dan saudara masih ada. Melewati akhir tahun tanggal 31 jam 12 malam. Ketika semua gegap gempita tahun baru terjadi. Oh, ada kembang api, petasan dan lain sebagainya, perayaan tahun baru. Semua merasakan lega bahwa tahun 2023 sudah berakhir. Tetapi kita tidak menyadari bahwa waktu detak jam itu tetap berjalan. Amin. Kalau kita perhatikan, saya merenungkan akhir tahun itu. Waktu detak jam itu tetap berjalan, tidak berhenti melihat gegap gempitanya tahun baru. Itu menandakan bahwa saya dan saudara tidak memiliki waktu untuk menunda kasih Bapa. Amin. Tidak memiliki waktu lagi untuk menunda. Saya belum mau berakar di dalam Tuhan. Kita masih kompromi dengan dosa. Kita masih menutupi dosa kita. Kita tidak giat dalam beribadah. Kita tidak mau datang di hadirat Tuhan. Itu akan menjadi sebuah kesia-siaan di tahun yang akan kita lewati tahun ini. Tetapi kalau saya dan saudara mau bahwa setiap detik, setiap waktu di tahun ini saya mau bawa bersama dengan Tuhan. Amin. Setiap detik di tahun ini saya mau koreksi hidup saya di dalam Tuhan. Setiap detik di tahun ini saya akan mau menikmati kemurahan Allah. Saya mau lebih berakar di dalam Tuhan. Saya mau lebih dalam bersama dengan Tuhan. Saya mau merasakan kasih Bapa yang besar itu. Saya akan dan saudara akan merasakan begitu luar biasa bahwa Allah menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Luar biasa saudara. Yesus yang saya dan saudara sembah itu luar biasa. Saya terkadang-kadang merenungkan kasih Bapa. Ketika hari Minggu saya harus berdiri di mimbar, saudara yang kekasih. Terlalu baik Tuhan. Lewat mimbar ini saya pernah bersaksi ketika saya masih SMA, ketika saya tamat SMA. Saya sadar atau tidak, saya dalam benak saya tidak pernah berpikir bahwa saya sekolah Alkitab. Tetapi ketika saya turun, semua teman-teman saya mengatakan, berarti mau sekolah Alkitab? Saya bilang tidak. Tetapi tadi kau bersaksi kau mau sekolah Alkitab. Saudara yang kekasih, saya bilang tidak. Saya orang yang takut jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi cara Tuhan itu luar biasa. Ketika kita berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, hari-hari hidup saya, dalam pekerjaan saya, begitu banyak tantangan yang saya lewati. Pergumulan demi pergumulan, saya sangat bersyukur memiliki orang tua rohani, Bapak dan Ibu Muniaga. Begitu sangat memperhatikan saya dengan luar biasa sebagai seorang jemaat. Begitu bergumul dengan saya. Saya membaca firman Tuhan tentang Musa. Musa meminta kemurahan Tuhan agar supaya bangsa Israel mendapat kasih Bapa. Di situ saya melihat, di situ hati seorang hamba Tuhan. Musa melihat bagaimana amarahnya bangsa Israel kepada Allah. Bagaimana mereka mengatakan, Musa, inikah Tuhan yang engkau yang membawa kami keluar dari Mesir, membuat kami akan mati di tengah padang belantara, Bapak Ibu yang kekasih. Tetapi Musa masih datang sama Tuhan, minta kemurahan Tuhan untuk bangsa Israel. Demikian juga dengan seorang hamba Tuhan. Saya yakin dimanapun sidang jemaat ada, Om dan Tante akan tetap berdoa menyebutkan nama. Tetap berdoa buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Meminta kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu pun saya dapatkan. Kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Betapa kemurahan Allah itu besar dalam hidup kita. Ketika kita berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Allah bawa saya di dalam sebuah pelayanan dengan cara Tuhan, dengan cara yang luar biasa. Ketika saya berdiri mimbar, saya hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Meskipun masa yang saya lewati sulit, saya harus kehilangan suami.
Saya harus berdiri belajar sendiri lagi. Saya tidak ada mentor lagi. Tetapi saya hanya bilang, Tuhan, cukup bagi saya berdiri sebagai seorang hamba Tuhan. Biarlah hikmat, berkat, pengurapan Tuhan tetap ada. Karena saya tahu Bapak Ibu yang kekasih, tantangan saya besar. Saya masih ada di dunia pekerjaan. Saya tahu itu luar biasa. Tetapi saya rindu lebih berakar dengan Tuhan, hanya itu yang saya minta. Tuhan, saya rindu berakar bersama dengan Engkau Bapa. Karena saya tahu saya hanya seorang perempuan, begitu terbatas apa-apa saudara. Terkadang ketika saya harus kerja, pekerjaan saya menuntut saya harus kerja sedemikian rupa. Kemudian saya harus mengurus lagi sidang jemaat. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan saya sidang jemaat yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya ayat ini menjadi ayat emas kami, menjadi ayat kami di tahun 2024. Karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya rindu sidang jemaat saya bertumbuh di dalam Tuhan. Itu adalah kesukaan kami sebagai seorang hamba Tuhan. Kami tahu sebagai hamba Tuhan, kami hidup dari ayapan firman Tuhan, dari berkat jemaat. Dan kami sangat bersyukur ketika ada berkat yang jemaat bawa. Tetapi syukur kami ketika jemaat datang bercerita, tante saya merasa Tuhan berkati. Bapak Ibu, ada seorang ibu saya saksikan. Seorang ibu ini begitu keras. Dia masuk Pantai Kosta hanya karena mengikut suaminya. Ketika almarhum suami saya masih hidup, bercerita tentang baptisan, dia tentang saya sudah dibaptis. Tetapi kemurahan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ketika tahun lalu, ketika kami akan melakukan pengumuman, dia bilang, ibu bisa saya bicara. Saya persilakan dia maju ke depan. Dia katakan dengan menangis, saya menyatakan kepada sidang jemaat, saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis. Saudara yang kekasih, itu adalah berkat terindah. Kami melayani Tuhan. Kenapa? Berarti ada rema yang tumbuh di dalam setiap firman yang kami sampaikan kepada sidang jemaat, dan sidang jemaat mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sidang jemaat di sini adalah sidang yang luar biasa. Mari sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah akar-akar imanmu menemukan sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, yang akan menjadi pembela saya dan saudara, yang akan memberkati kita semua, sehingga hati saya dan saudara melimpah dengan syukur. Syukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, amin. Syukur kita naikkan lewat pujian, penyembahan, lewat korban syukur, berkat yang Tuhan terima. Itu juga adalah syukur yang wajib saya dan saudara lakukan. Saya selalu mengajarkan jemaat, selalu setia, belajar jujur memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu adalah hal yang itu adalah salah satu wujud syukur kita. Karena apa? Kita tahu itu adalah berkat Allah yang Allah titipkan. Saya bersyukur mereka begitu mengasihi Tuhan. Ada seorang ibu begitu sangat sulit mencari uang, tetapi syukurnya itu luar biasa kalau dia berikan kepada Tuhan. Dia katakan, ibu tolong doakan saya mau buka itu beras, saya mau berikan ke rumah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dia bukan seorang petani. Dia hanya adalah buruh di sawah yang mengumpulkan setiap benih-benih, butiran-butiran padi yang jatuh. Dia kumpul sedikit demi sedikit di tengah terik matahari. Tetapi hal yang dahsyat dan luar biasa saya melihat keimanannya Bapak Ibu yang kekasih. Sebuah beras yang ada di karung yang tidak banyak. Tetapi dia memiliki rasa tanggung jawab bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ibu saya tidak berani buka ikatannya kalau ibu belum doakan saya. Saudara yang kekasih, keimanan seperti itu dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu hatinya berlimpah dengan syukur. Karena berkat itu dia dapat karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau dia berpikir logika itu karena kuatnya dia mencari, bisa dia buka. Tetapi dia tahu itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya dia mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, bersyukur kepada Allah lewat hal yang Allah percayakan dalam hidupmu. Dalam kehidupanmu, kesehatanmu, pakai dalam melayani Tuhan. Talentamu, pakai melayani Tuhan. Berkat yang Tuhan beri, pakai melayani Tuhan. Kita akan melihat hati saya dan saudara akan penuh limpah syukur kepada Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat sidang jemaat GPD Eklesia Jalan Tamrin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa Bapak Ibu sekalian. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Ref dari pujian sektor 7 tadi kita lakukan. Kalau kita bertumbuh dan berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, maka iman kita akan teguh dan kita akan melimpah syukur kepada Tuhan. Refnya saja bahwa siang malam mata Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah terlelap. Dia memandang saya dan saudara. Tangannya juga selalu terbuka menunggu setiap orang yang menghampirinya. Siang malam, siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Hati-hati dia menunggu, hati-hati dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Saudara, kita tenang sejenak sementara musik secara perlahan mengalunkan pujian ini. Hidup kita tidak selamanya dalam keadaan yang sama. Ada susah, ada senang, silih berganti. Ada duka, ada suka. Ada sehat, ada sakit. Itu silih berganti datang dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang hidup, yang matanya terus memandang saya dan saudara, dan tangannya yang selalu siap memberi pertolongan kepada siapa yang menghampiri Dia. Haleluya. Siang malam matanya, siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. See
tepuk tangan memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dasar kuasa-Mu ya Tuhan, dasar kuasa-Mu. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, sorakan kami kepadamu, karena Engkau Allah yang dahsyat, yang sangat peduli atas kehidupan kami umat yang percaya kepadamu. Karena matamu terus memandang kepada kami, dan tanganmu selalu terulur untuk siap menolong kepada siapa yang membutuhkannya. Terima kasih buat firman yang kami dengar Tuhan, agar kami selalu berakar teguh di dalam Engkau, dibangun di atas Engkau Tuhan. Iman kami terus bertambah teguh, dan ucapan syukur akan mengalir dari hidup kami, karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Kini umat-umat-Mu akan berkorban, memberikan korban persembahan, tanda syukur kami kepada Tuhan. Apa yang dapat dipersembahkan, Tuhan tilik semuanya, balas berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberi persembahan kita, mulai dari kanan saya, bawa ke depan silih berganti. Kita sambut dengan pujian yang sudah disiapkan.